semuanya, kembali lagi dengan aku Wenta di acara Bincang-Bincang Santai untuk menemani siang hari para cincong lovers. Dimanapun kalian berada, semoga masih tetap pada sehat. Ataupun bagi cincong lovers yang kurang sehat, semoga cepat sembuh dan bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Nah, pada hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik banget. Tidak lain tidak bukan adalah bagaimana sih caranya orang-orang penting alias project manager menghadapi pandemi corona di tengah-tengah pelaksanaan proyeknya. Topiknya udah top banget nih, pastinya narasumbernya nggak kalah top dari topiknya. Udah kelas kakap, udah top-top banget deh. Langsung aja kita sambutin dia, seorang project manager dari komunitas Mencari Cinta Sejati, yaitu Mas Bayu. Halo Mas Bayu. Halo Wenta, selamat siang. Selamat siang juga. Mas Bayu gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Bayu, aku dengar Mas Bayu dan tim lagi siap-siap buat ngadain musikal Petualangan Sherina. Ya, betul banget. Boleh nggak sih Mas dikasih tahu kenapa milihnya Petualangan Sherina? Kenapa nggak cerita yang lain? Bisa aja kan yang berbau budaya Indonesia kayak Ken Arok, Ken Dedes, ataupun musikal Rahwana Mencari Cinta kan bisa tuh Mas. Sekalian trademark nama perusahaan. Kenapa Petualangan Sherina? Ya, karena cerita ini adalah salah satu cerita yang dekat dengan masyarakat. Nah, target penonton kami itu, ya penonton yang seumuran kita gini. Nah, siapa sih yang seumuran kita nggak tahu Petualangan Sherina? Oke, iya sih bener banget. Tapi gini Mas, pastinya karena pandemi corona ini ada problem yang muncul lah ya. Ya, beberapa lah ya. Nah sebenarnya aku nggak mau mengorek lebih dalam tentang problemnya apa, tapi karena ini pastinya rahasia di balik layar kan. Aku tuh lebih penasaran ke gimana peran Mas Bayu sebagai project manager dalam menghadapi problem yang ada saat ini. Jadi, salah satu karakteristik dari setiap proyek itu adalah keunikannya. Nah, karakteristik ini mengharuskan seorang project manager untuk dapat menghadapi dan mengatasi serangkaian problem atau yang kita lebih sering sebutnya sebagai krisis. Nah, krisis ini nih Wenta, seperti perubahan dalam ruang lingkup proyek yang diperlukan. Tidak hanya mempengaruhi proyek, tetapi juga project manager. Membuat trade-off untuk menjaga proyek tetap ada pada jalurnya dari awal proyek hingga finish. Nah, karena krisis ini bisa saja muncul tanpa peringatan seperti halnya pandemi corona ini. Nah, project manager yang sukses itu adalah project manager yang mampu menghadapi krisis dalam pekerjaannya. Wah, oke. Ini keren banget. Sebenarnya aku tuh sedikit tahu tentang project manager itu nggak gampang kan. Nah, problemnya di sana-sini, ketemu sama orang ini itu. Kalau misalnya projectnya baru lagi, lingkungannya baru lagi. Nah, krisis ini kan nggak cuma muncul di musikal Petualangan Sherina aja kan pastinya, Mas. Dari yang kita tahu, Mas Bayu ini udah sering jadi project manager di acara-acara besar negara. Apa sih yang biasanya Mas Bayu lakukan untuk menghadapi krisis yang terjadi selama proyek berjalan? Kunci untuk memecahkan masalah tersebut adalah adanya komunikasi. Nah, project manager itu harus membuat komunikasi terbuka dengan anggota tim sebagai prioritas utama. Nah, gagasan komunikasi yang terbuka ini mensyaratkan bahwa emosi, perasaan, kekhawatiran, kecemasan, serta pesan faktual harus dikomunikasikan secara sesama. Nah, hal ini karena dengan komunikasi, kita akan mengetahui masalah atau krisis apa yang sedang kita hadapi, sehingga lebih mudah menemukan jalan keluarnya. Oke, jadi intinya adalah di komunikasi ya Mas Bayu. Ya, benar-benar. Oke, tuh guys, komunikasi itu penting banget di segala aspek kehidupan, nggak cuma di masalah personal kayak percintaan, pertemanan, dan family atau keluarga, tapi sampai ranah profesional kayak gini pun komunikasi tetap memegang kunci utama dalam keberhasilan project. Nah, Mas Bayu, aku tuh sempat lihat pengumuman kalau komunitas Mencari Cinta Sejati ini mau ada project selain musikal Petualangan Sherina, bener ya? Oh, kok tahu sih? Iya dong. Nah, jadi aku tuh penasaran banget nih. Kan Mas Bayu lagi ngerjain 2 project yang bersamaan. Gimana cara Mas Bayu bisa ngelakuin itu tuh? Kan, aduh, repot banget kan pastinya. Gimana tuh, Mas? Jadi, ketika sedang menjalankan 2 proyek atau lebih, menurut saya, seorang project manager itu harus bisa memastikan kedua proyek tersebut memiliki siklus hidup proyek yang cukup berbeda, agar kedua proyek ini tidak akan menuntut sumber daya yang sama dan pada saat yang sama, sehingga dapat menghindari pilihan yang terpaksa antara kedua proyek tersebut. Oke, berarti yang aku tangkap ini ada 2 tim dan dua-duanya ini masih under control untuk melakukan 2 hal yang berbeda gitu ya, Mas? Ya, kira-kira begitu. Nah, Mas Bayu, aku tuh mau nanya yang sedikit bisa dibilang sensitif.
Untuk handle project yang skalanya besar itu kan pastinya pernah lah ya dihadapkan ke pilihan yang sulit, dan pernah nggak sih Mas Bayu tuh sebagai seorang project manager mengambil keputusan tuh yang nggak etis gitu? Terus yang tidak etis ya? Kayaknya belum pernah sih. Soalnya kalau yang sesama project manager, itu mengkategorikan keputusan tidak etis tuh kayak gini. Nah, yang pertama, itu melebih-lebihkan manfaat proyek. Nah, yang kedua, itu mengecilkan kemungkinan biaya penyelesaian proyek. Nah, yang ketiga, itu mengabaikan kesulitan teknis dalam mencapai tingkat kinerja yang disyaratkan. Nah, yang empat nih, itu membuat keputusan trade-off yang jelas-jelas mendukung proyek dan bertentangan dengan tujuan organisasi induk. Nah, saya pribadi sih belum pernah tuh melakukan hal yang kayak gitu. Sebisanya saya akan tetap on track dengan tujuan awal proyek itu dibuat. Wah, gila banget. Ini adalah sebuah jawaban yang kita harapkan dari project manager top kaliber Indonesia. Pantasan aja nih Mas Bayu selalu di-hire untuk jadi project manager acara-acara kenegaraan. Karena dari percakapan ini aku aja yang sebagai orang awam bisa tahu kalau Mas Bayu ini seseorang yang bertanggung jawab, profesional, dan ya bisa dibilang project manager yang baik. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Mas Bayu udah mau berbagi ilmu di bincang-bincang santai hari ini. Semoga nggak kapok lagi ya Mas kalau diundang ke sini. Enggak kok, saya senang bisa berbagi. Baiklah kalau begitu, untuk cincong lovers yang tertarik jadi project manager di acara kampus atau di acara-acara teman kalian, bisa banget mengikuti tips and trick yang tadi udah dijelasin sama Mas Bayu. Walaupun gak gampang, tapi asal cincong lovers bertekad untuk menjadi seorang PM yang baik, asalkan kalian tetap semangat dan gak mudah menyerah, semuanya itu pasti bisa, oke? Jadi segini dulu aja ya cincong lovers, sesi bincang-bincang santai pada hari ini. Aku Wenta, terima kasih banyak sudah mendengarkan dan sampai jumpa di lain waktu. Bye!